Ah, coba aneh yang dapat duit tuh 50 juta. Langsung cari pemijat cantik sekalian dijadikan istri kedua. Aneh nggak pakai mikir-mikir, ucap Ustadz hari yang pagi itu berkumpul bersama para ustadz lainnya di gedung Riayah. Mereka mendapat info bila jumlah uang yang diterima Ustadz Ujang untuk membantu perbuatan keji itu adalah sebanyak 50 juta. Datangnya dari pesuruh. Wajar dengan jumlah sebanyak itu. Ustadz yang terkenal paling rajin itu goyah hatinya. Kalau aneh dapat uang segede itu, aneh mau kubur. Nggak bilang-bilang Pak Kiai lagi. Tapi tiba-tiba anak aneh banyak ada di mana. Tapi tiba-tiba anak aneh banyak ada di mana-mana. Ucap Ustadz Arif. Bener ya? Tapi bener juga sih Ustadz. Uang itu gede. Hati aneh juga bisa goyah. Ucap Ustadz Junid. Canda yang hadir juga pagi itu. Rohyan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tentu mereka menghilangkan stres dari rasa shock atas apa yang menimpa Ustadz yang paling rajin itu. Hadir Ustadz Fian. Mereka semua mengobrol menyeruput kopi pagi. Bagus ya, udah main keluar-keluar aja sekarang. Udah dicopot juga perbannya. Nanti kalau kakak kenapa gimana? Udah masuk lagi ke rumah. Ustadz Boim omelnya. Ia memang masih merasa khawatir dengan luka pria ini. Dan sesuai dengan suruhan pamannya, ia memanggil Roy dengan panggilan kakak. Roy tersenyum. Tapi kan belum pulih. Bawelnya yang merawatnya itu membuat Roy malah senang melihatnya. Gak apa-apa, serius. Mending ikut ngumpul sama teman. Wiriaya daripada di rumah terus. Nanti anak ke rumah Ustadz lagi. Para ustadz yang melihat Roy meneriaki, sekaligus kaget karena perbannya sudah tidak ada. Gak lama Ustadz, kerain mau ke klinik Haji Badri juga, ucap Ustadz Arif. Roy ikut duduk bersama mereka. Kita pasti ke klinik Haji Basri, tapi bukan ngobatin saya, tapi nengok Pak Dharma bareng Abah Haji. Parah ya katanya. Kalau nggak buru-buru dibawa ke klinik, bisa kehabisan darah, bisa lewat, ucap Ustadz Arif. Untung antum nggak kenapa-kenapa Roy, tapi aneh nggak habis pikir. Antum nekat ngehalangin Ustadz Boim. Kalau kena kepala bisa runyar urusannya. Ya, bersyukur aja. Semua baik-baik aja, Ustadz, jawab Roy. Kemudian, ia mengeluarkan HP-nya, membuka dan memperlihatkan sebuah foto lelaki semalam. Tadi Salihin WhatsApp ke saya. Dia sudah dapat info mengenai orang ini. Nih, namanya Ki Ideng alias Abah Gede. Paranormal kondangan yang lama tinggal di kota. Dia baru pindah ke sini. Perkiraan saya dia mulai pindah saat awal-awal menyerang Pak Kiai. Wajar Ustadz Boim di kampung tak kenal. Para Ustadz kompak. Tujuan awal dia melakukan penyerangan itu supaya kita takut, tapi ternyata dia salah. Melihat keberanian kita, dia tak berani menunjukkan batang hidungnya. Pelaku utamanya yang menyuruh Ki Ideng ini cuma nggak mau ngelihat perkembangan pesantren. Iri hati mungkin, jawab Roy lagi. Siapa ya yang nyuruh? Itu dia. Kita harus hati-hati dan terus berani melawan. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Sebelum kejadian seperti kemarin terjadi, kita harus mewanti-wanti dari awal. Saya masih bakal membicarakan urusan ini ke Pak Dharma nanti, ucap Roy. Show must go on. Untuk sementara, kita tetap fokus mengajar anak-anak kita, ucap Ustadz Junet. Betul, Tad. Tadi Pak Kiai bilang, kita harus tetap tenang, nanti ketemu waktunya, ucap Ustadz Boim. Akhirnya mereka melanjutkan candaan 50 juta itu. Saat Roy mulai duduk, Ustadz Fiang menghampirinya dan bilang, gimana kabar Bumil? Tad,
Tanya Roy mengingat hasil karyanya itu. Tentu, itu hanya di dalam hatinya. Sehat ada di atas. Roy membetulkan tempat duduknya. Ia sempat merasa sedikit saat mengingat kenyataan ustazah itu dihamili olehnya, karya sang penguasa rumah. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya. Sementara Abah Haji di atas bisa merasa para ustadznya sedang berusaha tenang setelah kejadian semalam. Ia tersenyum di antara tidurnya. Kejadian pesantren ini terasa seperti potongan kertas. Ada kertas bersih takut. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.